Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, TM Break TV. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, menarik untuk kali ini. Saya ingin reaction salah satu video, yaitu Prabowo Subianto naik pitam guys. Itu atas kejadian yang baru-baru ini TKW maupun PMI, pekerja migran Indonesia yang ditembak mati oleh Malaysia. Prabowo Subianto tidak tinggal diam tentang hal ini. Namun apakah ini jalan penyelesaian terbaik? Seharusnya kita duduk bersama, yaitu menyelesaikan hal ini dengan dingin guys, biar tidak berdampak buruk terhadap Indonesia dan Malaysia. Oke, seperti apakah videonya? Namun sebelum menonton video ini guys, alangkah baiknya jika ketik dulu butang subscribe-nya, like dan bantu share biar channel ini terus berkembang, biar terus bersemangat yaitu ngereaction video-video berikutnya. Oke guys, langsung saja kita pilih sama-sama seperti apakah videonya. Let's go. Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Insiden penembakan pekerja migran Indonesia oleh polisi air Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, bukan sekadar tragedi. Ini soal harga diri bangsa. Bahaya Di bawah nih guys. kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan diam. Kami bukan negara kecil, bukan budak siapapun. Video ini membahas bagaimana Indonesia harus bersikap terhadap Malaysia. Kenapa kita tidak bisa terus bersikap lunak, dan bagaimana langkah-langkah tegas yang harus diambil demi melindungi Seharusnya rakyat kita memang di luar kayak negeri. gitu ya. Oke, mari kita luruskan satu Biar hal ada dulu. titik terangnya Ini guys. bukan kali pertama Malaysia bertindak semena-mena terhadap pekerja migran Indonesia. Sudah berkali-kali kejadian serupa terjadi, dan seperti biasa, mereka menganggap ini bukan masalah besar. Tapi kali ini situasinya beda. Kenapa? Karena sekarang ada Prabowo Subianto di kursi kekuasaan. Ada macan Dan Asia, kalau ada guys. satu hal yang kita tahu tentang Prabowo, dia bukan tipe pemimpin yang tinggal diam saat rakyatnya diinjak. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor. Sekelompok WNI pekerja migran non-prosedural sedang mencari nafkah. Lalu, polisi air Malaysia mengejar mereka. Oke, mungkin ada dugaan pelanggaran, kita bisa terima kalau memang ada prosedur hukum. Tapi yang terjadi setelahnya, peluru ditembakkan. 1 WNI tewas, 4 lainnya luka parah. Sebentar, ini tahun 2025, bukan era penjajahan. Ini berapi-api, Mana aturan guys. hukum internasional? Mana rasa kemanusiaan? Di mana tanggung jawab Malaysia sebagai negara yang katanya bersaudara? Dan jangan lupa, ini bukan kejadian pertama. Tahun 2012, 3 pekerja migran Indonesia juga ditembak dengan alasan perampokan. 3 kasus, 3 pola yang sama. 3 kali harga diri bangsa kita diinjak-injak. Tapi kali ini beda. Karena ada Prabowo. Dan kita semua tahu Prabowo nggak akan diam. Biasanya kalau ada kejadian kayak gini, pemerintah kita terlalu diplomatis. Kebanyakan basa-basi pernyataan kami akan menyelidiki, lalu akhirnya lupa. Tapi Prabowo beda. Dia bukan pemimpin yang bisa menerima begitu saja. Begitu insiden ini terjadi, Prabowo langsung ambil sikap. Dia nggak cuma mengecam, tapi mengeluarkan ultimatum. Bahasa kasarnya, "Hei Malaysia, jangan main-main. Wah. Selesaikan kasus ini atau siap hadapi konsekuensinya." Tapi mari kita jujur, Pakai cara di balik dingin, Malaysia guys. ada kenyataan pahit. Kita tahu ada isu tenaga kerja ilegal. Tapi kenapa mereka pergi ke Malaysia secara ilegal? Jawabannya sederhana, karena mereka dibutuhkan di sana. Coba pikirkan, siapa yang kerja di perkebunan sawit mereka? Siapa yang bangun gedung-gedung pencakar langit mereka? Siapa yang jadi buruh di pabrik-pabrik mereka? Aduh. Orang Indonesia. Tapi bukannya dikasih perlindungan yang layak, mereka malah ditembak. Ironi yang menyakitkan. Dan satu hal lagi, Malaysia sering bicara soal persaudaraan serumpun. Oke, kalau benar serumpun, kenapa WNI yang bekerja di sana diperlakukan seperti kriminal? Media asing ikut menyorot kejadian ini. The Pinnacle Gazette menulis soal kekerasan berlebihan yang digunakan. Associated Press membahas kemarahan rakyat Indonesia. Di Malaysia sendiri, Perdana Menteri Anwar Ibrahim sampai harus turun tangan. Kenapa? Karena kali ini Indonesia nggak tinggal diam. Kali ini ada Prabowo. Dan Malaysia mulai sadar mereka nggak bisa main-main lagi. Indonesia adalah negara bersahabat kalau dihormati. Tapi berani kalau diremehkan. Dan ini yang kita butuhkan. Pemimpin yang bisa berdiri tegak dan bilang ke dunia, "Hei dunia, jangan anggap remeh Indonesia."
Kita butuh pemimpin yang bikin negara lain mikir 2 kali sebelum bertindak seenaknya terhadap rakyat kita. Dan itulah yang Prabowo lakukan. Kalian mau tahu seperti apa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Nggak ada lagi rakyat Indonesia yang diperlakukan sebagai warga kelas 2 di negeri orang. Nggak ada lagi pekerja migran yang harus hidup dalam ketakutan. Nggak ada lagi insiden door-door terhadap warga negara Indonesia tanpa konsekuensi. Karena ini bukan cuma soal satu orang yang tewas. Ini soal martabat bangsa. Ini soal seberapa serius kita menjaga rakyat kita sendiri. Dan ini saatnya Indonesia menunjukkan taringnya. Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Kasus ini harus diselesaikan. Kalau tidak, Indonesia siap bertindak. Kita semua tahu selama ini Indonesia sering dianggap lembek. Kalau ada masalah, negosiasi panjang, cari solusi damai, ujung-ujungnya nggak ada hasil. Tapi era itu sudah berakhir. Sekarang Indonesia harus kuat, harus disegani, harus dihormati. Militer kita makin solid, ekonomi kita makin stabil, politik luar negeri kita makin diperhitungkan. Dan Malaysia mulai sadar, kalau salah langkah, hubungan mereka dengan Indonesia bisa rusak parah. Sekarang saatnya tekan terus. Jangan kasih kendor. Tuntut Malaysia menyelidiki kasus ini dengan transparan. Tuntut keadilan untuk korban. Tuntut hukum aparat yang bertindak brutal. Perkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pertegas posisi Indonesia dalam politik global. Kita bukan negara kelas 2. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah negara kuat dan Indonesia tidak akan tinggal diam. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah Malaysia berani menghadapi konsekuensinya? Kita semua sudah paham, Indonesia di bawah Prabowo bukan negara yang bisa diremehkan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ini cukup? Apakah kita hanya menunggu permintaan maaf dari Malaysia? Tentu tidak. Ini harus jadi titik balik. Prabowo sudah tahu itu, dan dia sudah menyiapkan langkah besar, memperkuat pertahanan Indonesia. Kita lihat sendiri, jet tempur Rafale dari Prancis, armada kapal perang dan kapal selam baru, kerjasama militer dengan Amerika, Rusia, Cina, Turki. Ini bukan main-main. Prabowo sedang membangun Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Kenapa ini penting? Karena negara kuat adalah negara yang dihormati. Tenaga kerja Indonesia harus dihormati. Berapa kali kita dengar berita TKI disiksa, pulang dalam peti jenazah? Berapa kali kita lihat negara lambat bertindak? Sekarang saatnya balik keadaan. TKI bukan budak. Kedutaan kita harus lebih proaktif. Kalau ada negara yang masih nekat memperlakukan rakyat kita semena-mena, siap-siap. Indonesia bukan bangsa babu. Kita punya martabat dan kita akan menegakkannya. Indonesia harus jadi pemimpin ASEAN. Kita bukan cuma mediator, kita adalah negara terbesar di kawasan ini. Wow, ini kejadian yang pasti tentunya hanya polis Malaysia dan Indonesia yang bisa menyelidiki hal ini, mana yang betul, mana yang salah, guys. Nah, tentunya hal ini harus diselesaikan secara dingin agar tidak berdampak buruk terhadap rakyat Indonesia maupun Malaysia. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.